Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renja Nurul Anjis, kelas L Manajemen. Kali ini saya akan mepresentasikan tugas kuliah saya PAI, yaitu yang berjudul Pengembangan Iptek dalam Hukum Islam. Pendahuluan. Dalam masyarakat Islam, ilmu merupakan bagian yang tak terpisahkan dari nilai-nilai ketuhanan, karena sumber ilmu yang hakiki adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling tinggi derajatnya dibandingkan dengan makhluk yang lain. Karena manusia diberi daya berpikir inilah yang menemukan teori-teori ilmiah dan teknologi. Meski begitu, perlu diingat bahwa ikatan agama yang terlalu kaku dan terstruktur kadang kala dapat menghambat perkembangan ilmu. Oleh karena itu, perlu kejelian dan kecerdasan memperhatikan sisi kebebasan dalam ilmu dan sistem nilai dalam agama agar keduanya tidak saling bertolak belakang. Disinilah perlu rumusan yang jelas tentang ilmu secara filosofis, akademis, dan agama agar ilmu dan teknologi tidak terjadi bagian yang lepas dari nilai-nilai agama dan kemanusiaan serta lingkungannya. Yang kedua, konsep iptek. Dalam sesuatu yang diketahui secara ilmiah, ilmu merupakan sesuatu yang penting bagi manusia, karena dengan ilmu semua keperluan dan kebutuhan manusia dapat terpenuhi secara lebih cepat dan mudah. Dengan kemajuan ilmu, manusia dapat merasakan kemudahan lainnya seperti transportasi, pemukiman, pendidikan, komunikasi, dan lain sebagainya. Singkatnya, ilmu merupakan sarana untuk membantu manusia dalam mencapai tujuan hidupnya. Mengenai tujuan ilmu pengetahuan, ada beberapa perbedaan pendapat antara filosofis dengan para ulama. Sebagian berpendapat bahwa pengetahuan sendiri merupakan tujuan pokok bagi orang yang menekuninya, dan mereka mengungkapkan dengan ungkapan ilmu pengetahuan untuk pengetahuan, seni untuk seni, dan sastra untuk sastra. Menurut mereka, ilmu pengetahuan hanyalah sebagai objek kajian untuk mengembangkan ilmu pengetahuan sendiri. Sedangkan menurut pendapat kedua ini, ilmu pengetahuan itu untuk meringankan beban hidup manusia atau untuk membuat manusia senang. Karena dari ilmu pengetahuan itulah yang nantinya akan melahirkan teknologi. Yang ketiga, konsep Islamisasi iptek. Islamisasi iptek pengetahuan pada dasarnya merupakan suatu respon terhadap krisis masyarakat modern yang disebabkan karena pendidikan barat yang bertumbuh pada suatu pandangan dunia yang lebih bersifat materialistis, sekularistis, dan relativistis, yang mengangkat bahwa pendidikan bukan untuk membuat manusia bijak, yakni mengenali dan mengakui posisi masing-masing dalam tertib realitas, tapi memandang realitas sebagai suatu yang bermakna secara material bagi manusia. Islamisasi itu pengetahuan mencoba mencari akar-akar krisis tersebut. Di antaranya dapat ditemukan dalam ilmu pengetahuan yakni konsepsi atau asumsi tentang realitas yang dualistis, sekularistis, evolusionaristis, dan karena itu pada dasarnya bersifat realistis dan idealistis. Islamisasi ilmu pengetahuan merupakan suatu upaya pembebasan pengetahuan dari asumsi atau penafsiran barat terhadap realistis dan kemudian menggantikannya dengan perdagangan dunia Islami. Menurut Ismail Roji Al-Faruqi, Islamisasi adalah usaha untuk mendefinisikan kembali, menyusun ulang data, memerdekakan kembali argumen dan rasionalisasi yang berkaitan dengan data itu, menilai kembali kesimpulan dan tafsiran, memproyeksikan kembali tujuan-tujuan, dan melakukan semua itu sedemikian rupa sehingga disiplin ini memperkaya wawasan Islam dan bermanfaat bagi cita-cita. Untuk menuangkan kembali Islamisasi ilmu, Al-Faruqi meletakkan prinsip tauhid sebagai kerangka pemikiran, metodologi, dan cara hidup Islam. Prinsip ini dikembangkan Al-Faruqi menjadi 5 antara lain: 1. Kesatuan Tuhan, 2. Kesatuan ciptaan, 3. Kesatuan kebenaran dan pengetahuan, 4. Kesatuan kehidupan, dan 5. Kesatuan kemanusiaan.
Islamisasi ilmu yang dimaksudkan adalah untuk memberikan respon positif terhadap realitas ilmu pengetahuan modern yang sekularistik dan Islam yang terlalu religius dalam model pengetahuan baru yang utuh dan integral tanpa pemisahan di antaranya. Al-Faruqi menggariskan satu kerangka kerja dengan 5 tujuan dalam rangka Islamisasi ilmu, di antaranya 1. Penguasaan disiplin ilmu modern. Yang kedua, penguasaan khajanah warisan Islam. Yang ketiga, membangun relevansi Islam dengan masing-masing ilmu modern. Yang keempat, memadukan nilai-nilai dan khajanah warisan Islam secara kreatif dengan ilmu-ilmu modern. Yang kelima, pengarahan aliran pemikiran Islam ke jalan yang mencapai pemenuhan pola rencana Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, strategi pengembangan Islamisasi iptek. Dalam rangka pengembangan Islamisasi iptek, Al-Faruqi menyusun 12 langkah yang harus ditempuh terlebih dahulu. Langkah-langkah tersebut diantaranya 1. Penguasaan disiplin ilmu modern atau prinsip, metodologi, masalah, tema, dan perkembangannya. Yang kedua, survei disiplin ilmu. Yang ketiga, penguasaan khajanah Islam atau ontologi. Yang keempat, penguasaan khajanah ilmiah Islam atau analisis. Yang kelima, penentuan relevansi Islam yang pas terhadap disiplin ilmu. Yang keenam, penilaian secara kritis terhadap disiplin ilmu modern dan tingkat perkembangan di masa kini. Yang ketujuh, penilaian secara kritis terhadap khajanah Islam. Yang kedelapan, survei masalah yang dihadapi umat Islam. Yang kesembilan, survei masalah yang dihadapi manusia. 10. Analisis dan sintesis kreatif. 11. Penuangan kembali disiplin ilmu modern ke dalam kerangka Islam. 12. Penyebarluasan ilmu yang sudah diislamkan. Untuk pengaplikasiannya, Islamisasi ilmu ini dapat dimulai dari level ilmu rendah sampai tinggi. Contohnya dari jenjang TK sampai perguruan tinggi. Pengembangan iptek dalam tujuan hukum Islam. Berdasarkan tujuan hukum Islam, ilmu tidaklah berkembang pada arah yang tak terkendali, tapi ia harus bergerak pada arah maknawi dan umat manusia berkuasa untuk mengendalikannya. Konsep ajaran Islam tentang pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang demikian itu didasarkan pada beberapa prinsip sebagai berikut. Yang pertama, ilmu pengetahuan dan teknologi dalam Islam manusia dikembangkan dalam kerangka tauhid atau teknologi, menyangkut aktivitas mental berupa kesadaran manusia yang paling dalam perihal hubungan manusia dengan Tuhan, lingkungan, dan sesamanya. Yang kedua, iptek dalam Islam hendaknya dikembangkan dalam rangka bertakwa dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, iptek harus dikembangkan oleh orang-orang Islam yang memiliki keseimbangan antara kecerdasan akal, kecerdasan emosional, dan spiritual yang dibarengi dengan kesungguhan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam arti yang seluas-luasnya. Yang keempat, iptek harus dikembangkan dalam kerangka yang integral, yakni bahwa antara ilmu agama dan ilmu umum walaupun bentuknya formal berbeda-beda namun hakikatnya sama, yaitu sama-sama sebagai tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Penutup. Dari uraian di atas dapat dipastikan bahwa Islam sangat mendukung umatnya untuk menemukan dan mengembangkan iptek. Dalam hal pengembangan iptek, umat Islam dapat mempelajarinya dari orang-orang non-Islam. Di samping juga dapat mengembangkan iptek dari spirit ajaran Islam tersendiri. Oleh karena itu, produk keilmuan yang datang dari orang-orang non-Islam secara umum bersifat sekularistik. Maka setelah dipelajari sebelum diadopsi dan diterapkan di dunia Islam, penting untuk terlebih dahulu diberikan nilai-nilai keislaman agar tidak bertentangan dengan ajaran hukum Islam. Jurnal ini dikutip dari Jurnal Pendidikan Agama Islam volume 2 nomor 01 Mei 2014 L165 sampai 166. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata maupun
tindakan dan sebagainya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.